Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel @Friska Friona Official. Halo adik-adik semuanya. Mungkin kalian tidak akan lagi disibukkan oleh ujian UTBK SBMPTN karena di beberapa universitas ada yang kemarin terakhir dan ada yang hari ini terakhir. Nah, untuk kalian yang ingin mempersiapkan ujian mandiri, berikut ada beberapa informasi, tapi khusus pada sharing hari ini itu adalah ujian SIMAK UI atau ujian mandirinya UI. Jangan lupa untuk bantu like, komen, dan subscribe ya. Di sini ujian mandiri khusus UI ini akan dibuka pada tanggal pendaftarannya ya, pada tanggal 3 Mei sampai 9 Juni 2021. Ujian seleksinya ini untuk jalur vokasi reguler, ini jalur biasa, paralel, dan KKI kelas khusus internasional. Jadi 4 ya. Nah, pengumumannya akan dilakukan 30 Juni 2021. Memang pengumuman ini untuk seluruh ujian mandiri akan dilaksanakan setelah pengumuman SBMPTN atau UTBK yang mungkin sekitaran 14 Juni yang akan diumumkan ya. Nah, SIMAK UI ini akan mempertimbangkan nilai ujian SIMAK, nilai UTBK, dan nilai rapor. Nah, tahun kemarin belum mempertimbangkan nilai UTBK. Nah, ini berarti untuk angkatan 2021 ada 3 pertimbangannya untuk mengikuti ujian SIMAK UI. Nah, kita lihat beberapa pertimbangan lain atau informasi lainnya. Di sini yang harus kalian ketahui, apa sih perbedaan jalur S1 reguler, paralel, KKI, kelas khusus internasional, dan vokasi. Ya, apa sih perbedaannya? Berikut akan kakak bedakan perbedaan antara satu jalur dengan jalur yang lainnya. Di sini kita mulai dari S1 reguler. Jalur masuknya ada SNMPTN, SBMPTN atau UTBK, serta SIMAK UI. Uang pangkalnya tidak ada karena di S1 reguler ini dikenakan program BOPB, Bea Operasional Pendidikan Berkeadilan. UKT-nya disesuaikan dengan kemampuan karena tadi ada sistem BOPB. Batas ijazahnya lulusan 3 tahun terakhir, cuma untuk kalian yang berminat di jalur reguler. Bahasa pengantarnya bahasa Indonesia, gelar kalian adalah sarjana S1. Untuk S1 paralel, jalur masuknya ada PPKB dan SIMAK UI. Ini prestasi pemerataan keahlian belajar, itu artinya PPKB itu. Sekali lagi kakak ulang, PPKB adalah prestasi pemerataan kesempatan belajar. Lalu yang kedua ada jalurnya SIMAK UI. Uang pangkalnya ada ya. Terus UKT-nya sudah ditetapkan oleh UI. Jadi UKT-nya di sini kalian harus membayar sesuai dengan ketentuan dari UI. Batas ijazahnya tidak ada. Jadi umur berapapun bisa mengikuti jalur S1 paralel di UI. Bahasa pengantarnya bahasa Indonesia, gelarnya S1. Yang ketiga ada jalur S1 kelas khusus internasional. Di sini jalur masuknya ada talent scouting, dan yang kedua SIMAK UI. Maksudnya prestasi atau keahlian atau bidang tertentu yang menunjang atau yang menjadi prestasi kalian. Nah, misalnya ini sama dengan jalur minat bakat juga ya. Uang pangkalnya sudah ditetapkan juga. Uang pangkalnya ada dan UKT-nya juga sudah ditetapkan oleh UI. Batas ijazahnya 5 tahun terakhir. Bahasa pengantarnya bahasa Indonesia. Gelarnya double ya, 1 gelar tunggal, 2 ada yang gelar ganda, tergantung kalian yang ngambil programnya sepertinya. Jalur yang terakhir itu vokasi. Di sini dia ada PPKB juga dan ya kedua SIMAK UI. Prestasi pemerataan keahlian belajar ya. Cuma di sini gelarnya nanti ada D3 dan D4. Uang pangkalnya juga ada, UKT-nya sudah ditetapkan UI, batas ijazahnya tidak ada, pengantarnya adalah bahasa Indonesia.
Nah, untuk S1 reguler itu untuk semua jurusan yang ada di UI. Kalau S1 paralel itu jurusan yang bisa kalian masuki itu adalah teknik mesin, teknik elektro, arsitektur, teknik industri, FMIPA, hukum, akuntansi, sastra, psikologi, ilmu komputer, dan S1 sistem informasi. Untuk program studi pendidikan dokter itu tidak memiliki program paralel. Untuk vokasi ini dia juga lebih fokus kepada yang terapan ya. Di sini dia D3, gelarnya ahli media. Dia punya fakultas sendiri. Tujuannya itu adalah menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan ahli, profesional, dan mengembangkan serta menyebarluaskan teknologi. Yang kelas 1 internasional ini ada yang single degree 1 gelar, ada yang double degree yaitu 2 gelar ya. Ini sangat berguna bagi kalian untuk menjalin link atau relasi yang lebih banyak lagi. Nah, itu tadi perbedaannya. Selanjutnya yang kita lihat atau yang kita bahas atau yang kita sharing adalah 9 prodi baru di Universitas Indonesia S1 paralel dan D4. Jadi ini bukan untuk reguler tapi paralel ya. Di sini S1 paralelnya ada teknik perkapalan, yang kedua ada arsitektur interior, yang ketiga ada teknik komputer bagi kalian yang minat ini ya. Yang selanjutnya itu untuk yang D4-nya ada fisioterapi, ada terapi okupansi, ada manajemen rekod dan arsip. Yang keempat ada bisnis kreatif, yang kelima ada produksi media, yang keenam ada manajemen bisnis wisata. Lalu di sini yang kita bahas, bisakah lintas jurusan di SIMAK UI S1 reguler? Jawabannya bisa, asal jenis UTBK yang dipilih sesuai dengan jurusan yang dipilih. 1 misalnya UTBK Saintek, bisa daftar jurusan Saintek di UI. Kalau yang ambil jenis UTBK Soshum bisa daftar jurusan Soshum di UI. Untuk yang ambil jenis UTBK campuran bisa daftar jurusan Saintek dan Soshum di UI. Khusus FK atau FKG tidak menerima pendaftaran dari jalur SMA IPS. Misalnya di sini, nah dia lulusan SMA IPA punya nilai UTBK Soshum, maka bisa daftar jurusan Soshum saja ya. Lalu di sini berapa sih nilai UTBK wajib untuk S1 reguler di SIMAK UI? Maksudnya di sini nilai UTBK wajib atau tidak sih untuk S1 reguler di SIMAK UI? Jawabannya di sini S1 reguler penilaiannya salah satu kriterianya adalah UTBK, yang kedua nilai ujian SIMAK, uang pangkal tidak ada, UKT atau menerapkan sistem biaya operasional pendidikan berkeadilan, jadi disesuaikan dengan kemampuan. Jadi untuk kalian yang takut-takut kuliah di UI akan uang kuliahnya akan besar atau banyak atau berat, itu kalau kalian punya, apalagi kalian yang punya KIP kuliah, ini sangat bagus untuk dimanfaatkan kuliah di universitas sekelas UI. Lalu S1 paralelnya ini cuma dari ujian SIMAK, ada uang pangkal seperti yang tadi sudah dibahas, UKT-nya ditetapkan oleh UI, ada kelas khusus internasional, ujian SIMAK, uang pangkal ada, UKT ditetapkan oleh UI, vokasi ujiannya SIMAK, uang pangkal ada, UKT ditetapkan oleh UI. Hanya S1 reguler yang wajib menyertakan UTBK. Apabila kamu mengikuti SIMAK namun tidak memiliki nilai UTBK, maka bisa daftarnya di bagian S1 paralel dan S1 KKI atau vokasi. Jadi untuk reguler itu wajib kalian mengikuti ujian UTBK SBMPTN. Nah, ini untuk ketentuan foto pada saat pendaftaran, di mana pendaftarannya sekali lagi dibuka itu mulai dari besok ya, 3 Mei. Nah, di sini 1 foto terbaru, misalnya saat ini Anda berjilbab, maka foto yang diupload adalah foto berjilbab dan saat ujian nanti juga berjilbab. Yang kedua, fotonya berwarna, ukuran minimalnya 400 x 600 piksel. Yang keempat, foto hanya menampakkan wajah sampai bahu dengan menghadap ke depan. Nah, foto yang diupload
otomatis crop tampak wajah 80% untuk mengidentifikasi kesesuaian peserta ujian dengan data foto. Karena ini ujiannya online kali ya, makanya takut terjadi perbedaan antara foto dengan peserta aslinya, karena ini untuk menghindari kecurangan, misalnya penggunaan joki. Joki itu maksudnya kalian membayar orang lain untuk mengikuti tes. Oke, sekian dulu nih yang dapat kakak sharing, semoga ini bisa bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa untuk bantu like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk terus dukung channel ini. See you the next video. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.